Halo semua. Baik, selamat sore. Jumpa lagi bersama kami. Saya Kristina Manik bersama kedua teman di samping saya. Perkenalkan nama saya Morgan. Perkenalkan, nama saya Aceh. Baik, kali ini kita akan membahas sedikit tentang dunia buku. Oke, telah hadir bersama kita Miss Melissa. Halo Miss. Halo Miss. Oke, mungkin Miss boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman yang sedang menonton. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Melissa Saan. Saya adalah dosen di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dan hari ini diundang sama 3 orang ini beserta teman-teman kelompoknya untuk ngobrolin soal buku. Ya, baik Miss, ini pertama kan kami tahu bahwa Miss sering mereview buku. Ya. Mungkin Miss suka review buku itu dari kapan atau suka baca buku gitu Miss? Kalau suka baca buku, saya rasa karena kebiasaan yang dibangun sama orang tua dari kecil, karena bapak dan mama saya juga orang yang juga suka baca buku. Jadi kita di rumah perfect punya rak buku yang isinya banyak, mostly buku-buku bapak saya biasanya ya. Tapi kalau mulai kapan mereview buku, itu awalnya karena tugas kuliah. Jadi dulu saya ingat sekali ada mata kuliah, saya lupa mata kuliahnya apa, tapi dosennya yang saya ingat. Jadi projectnya itu adalah kita diminta untuk membuat semacam buku harian untuk hal-hal yang kita sukai. Nah, ternyata saya sangat suka baca buku karena waktu kuliah dulu di Jakarta, kita kalau mau beli buku-buku bekas tuh harganya jauh lebih murah ya. Jadi misalnya kalau di toko buku original 0 kilo lah istilahnya, masih dalam plastik, itu mungkin harganya 100 lebih gitu. Tapi kalau buku-buku yang sudah second hand atau buku bekas itu bisa dijual di harga 40-50 ribu gitu. Jadi dulu saya selalu beli buku bekas, jadi koleksinya banyak. Nah, pas dicari tahu apa hal-hal yang saya suka, ternyata saya suka baca buku. Kemudian dari situlah tugas review datang, dan sejak saat itu saya jadi suka review, mengulas buku gitu. Itu sih awalnya kalau suka baca buku dari kecil, kalau review pada saat kuliah. Untuk bukunya random atau lebih spesifik Kalau genre bukunya random ya, bisa saya suka banyak berbagai jenis buku bacaan. Tapi mungkin yang paling sering tampil dan paling mudah menurut saya untuk dicerna itu adalah genre romance ya, teen lit, atau pokoknya semua yang berkaitan dengan cinta itu jauh lebih enak gitu menurut saya. Buku self improvement juga suka, tapi memang ada perbedaan. Dulu waktu mungkin masih SD sukanya tuh majalah Bobo, kalau kalian masih dapat ya, guna-guna iya yang kayak gitu. Terus majalah-majalah Plan, dulu ada yang di Mas Kawan, itu waktu SD. Terus SMP tuh saya suka novel-novel genre horor biasanya gitu ya, jadi genre horor. Kemudian kalau SMA sukanya Chicken Soup, karena guru saya salah satunya juga baca Chicken Soup. Jadi itu Chicken Soup tuh semacam self development, tapi dia lebih ke cerita-cerita nyata orang-orang terkait tema atau topik tertentu. Pada saat perkuliahan sukanya sastra yang kayak buku-buku puisi, buku-buku puisi gitulah. Kemudian pada saat sekarang sudah bekerja ya bacanya self improvement. Jadi hampir semua genre udah coba gitu, tapi mungkin tergantung situasinya dan mood pengen baca buku apa gitu. Oke Miss, kalau mungkin dari saya lihat buku-buku yang telah Miss review di Instagram, saya tertarik dengan salah satu judul yaitu Segala Bunyi dari Hati. Mungkin Miss bisa menceritakan atau ambil kesimpulan dari buku tersebut yang Miss telah baca. Kalau dari saya sekedar lihat saja judulnya tentang Segala Bunyi dari Hati, saya tertarik, lalu saya minta Miss menjelaskan sedikit terkait buku tersebut. Oke, itu yang covernya pink gitu ya? Iya, Miss. Oke. Jadi itu sebenarnya bukan buku saya pribadi. Jadi sepanjang 2 tahun ini saya memang lagi berniat untuk punya atau mengembangkan ya kemampuan menulis gitu. Nah, kalau buku yang Segala Bunyi dari Hati itu yang covernya warna pink itu adalah buku antologi. Jadi itu kumpulan berisi tulisan-tulisan fiksi dari para finisher itu orang-orang yang telah menyelesaikan tantangan untuk menulis selama 30 hari di bulan Juli. Jadi tahun kemarin kegiatannya yang dilaksanakan sama Amateur Writer Indonesia gitu ya. Jadi AWI menyelenggarakan event menulis selama 30 hari, dan juga kita semua yang berhasil menyelesaikan tantangan 30 hari diberi kesempatan untuk mengirimkan 1 naskah terbaik supaya dibukukan. Nah, itu adalah buku antologi. Jadi tulisan saya ada di situ 1. Jadi itu bukan cuma tulisan saya, ada banyak tulisannya.
Dan menurut saya proyek antologi ini sangat bagus ya untuk melatih kita menulis, karena biasanya setelah selesai event selalu kita dapat masukan gitu. Itu sih, dan tahun ini rencananya akan ikut lagi. Kalian juga boleh ikut nanti di bulan Juli, jadi ini terbuka untuk umum gitu. Oke, terima kasih Miss yang sudah memberikan ini. Mungkin selanjutnya kami akan mencari tahu, saya sendiri akan mencari tahu tentang buku tersebut untuk membaca. Buku tersebut masih ada di Shopee setahu saya, nanti mungkin bisa dibagikan linknya di sini. Terserah mau beli. Kalau saya kemarin memang belinya 2, jadi kita itu ada dua section ya waktu itu. Satu yang warna pink itu, satunya lagi itu kalau nggak salah yang segala dari hati apa dari apa gitu yang warna hijau. Nah kalau yang pink itu pure fiksi semua, tulisan fiksi, tapi kalau yang hijau itu tulisan non fiksi. Jadi pandangan kita, opini, cerita nyata tuh semua ada di situ. Jadi saya kebetulan waktu itu mengirimkan 2 naskah, tapi dua-duanya fiksi, tapi ternyata dipilihnya cuma 1. Jadi mungkin tahun ini akan mencoba untuk ikut non fiksi sama non fiksi juga, supaya jadi 2 gitu. Terima kasih. Oke. Baik Miss, saya ingin sedikit bertanya Miss, dari novel yang telah Miss baca dan juga Miss review, saya juga sedikit tertarik dengan novel Buku Laut Bercerita. Dari novel itu Miss bisa menceritakan sedikit tentang kilas balik dari buku itu sendiri Miss. Kalau buku novel Laut Bercerita itu kan sebenarnya settingnya ambil pada masa-masa masa-masa transisi dari pemerintahan Orde Lama menuju Orde Reformasi ya. Jadi banyak sekali di situ konflik. Kita lihat bagaimana gerakan mahasiswa sangat masif dan bergerak cukup banyak. Mereka juga salah satu pelopor untuk pergantian Orde tadi gitu ya. Jadi konsep ceritanya seperti itu latar belakangnya. Jadi para aktivis yang kemudian kita bisa baca bagaimana mereka dulu membantu untuk menyelesaikan atau mengakhiri masa Orde Lama itu, Orde Baru untuk pindah ke Orde Reformasi gitu. Jadi nanti bisa dibaca ke situ. Jadi ceritanya sangat menarik. Sebenarnya ini saya ketika lihat buku Laut Bercerita itu sudah sangat lama sekali ya sudah lihat, karena buku ini selalu ada di Gramedia sepanjang bertahun-tahun ini. Tapi kemudian jadi tertarik pengen beli ini ketika kemarin isu Pilpres ya. Jadi itu kan buku-buku yang berkaitan dengan tokoh-tokoh baru itu kan muncul semua ya. Jadi salah satunya Laut Bercerita, dan menurut saya mungkin karena saya besarnya bersama novel, jadi pendekatan cerita novel jauh lebih bagus dari itu. Nah kemudian setelah baca buku itu saya sempat ada momen setelah selesai baca tuh kayak nelangsa ya, bahasa orang nelangsa tuh kayak kosong gitu, rasanya kosong karena wah ternyata sekejam ini ya kalau dalam novel gitu. Dan kemudian dari baca itu saya nonton banyak wawancara penulisnya, mulai sendiri, kemudian beberapa tokoh yang diambil ceritanya untuk digabungkan. Jadi kalau kita berpikir tokoh laut itu adalah satu orang spesifik, ternyata tidak. Setelah saya dengar interviewnya, tokoh laut ini adalah kumpulan cerita dari berbagai orang yang pernah jadi aktivis pada saat itu, dan kemudian ceritanya dirangkum tapi diterjemahkan jadi satu tokoh besar. Ini buku yang sangat bagus. Kalau kalian beruntung belinya bisa di harga 80 sampai 70 ribu di Gramedia. Biasanya harga aslinya 100 ribuan. Kemarin saya dapat diskonnya, jadi bisa beli di harga segitu. Ya, kita suka diskon ya. Bahkan saya selalu bilang kalau mau beli buku di Gramedia tuh asal pintar gitu. Anak-anak selalu berpikir kalau beli buku di Gramedia tuh selalu yang harganya mahal, tapi kalau pergi ke lantai 3 tuh biasanya di bagian sebelah novel tuh mereka bikin section khusus. Itu ditulisnya tuh start from 5.000 apa 15.000 tuh kalau kamu mau menghabiskan waktu untuk ambil buku dari bawah tuh banyak sekali novel 20.000. Saya biasa kalau mau pergi jajan pengen punya buku cuma punya modal 100.000 ya pasti ke section itu, karena pulang kita bisa bawa 5 novel dengan harga 20.000 gitu. Kebanyakan beli bacaan kan. Miss, terima kasih. Lalu mungkin Miss bisa memberikan beberapa penjelasan atau minta pendapat dari Miss terkait di zaman sekarang tentang kurangnya membaca buku, maksudnya minat membaca sangat kurang Miss. Sebenarnya tidak ada jawaban yang lebih tepat untuk meningkatkan minat membaca selain niat ya. Kita tidak bisa kayak kamu mau pintar main bola ya harus latihan gitu ya. Kamu mau lulus mata kuliah harus rajin masuk kelas dan ikut kerja tugas dan tugas UTS gitu.
Sama seperti baca buku, kamu tidak akan pernah mau membaca buku kalau kamu emang gak ada niat baca gitu. Nah sekarang masalahnya tuh bukan minat rendahnya, tapi saya rasa semua sudah tersedia, apalagi di zaman sekarang gitu. Ada yang alasan bukunya mahal, kamu bisa cari di internet, bukan PDF gratis yang bajakan itu ya enggak ya, tapi kamu bisa buka di Pusnas gitu. Saya mata kuliah saya di semester 2 kemarin banyak yang mengeluh karena Miss kalau beli buku ini dan itu, jadi saya bilang oke, sekarang kita ganti deh. Semua ikut mata kuliah saya harus download aplikasi Pusnas ya. Jadi Pusnas itu ada perpustakaan nasional milik negara yang bukunya banyak sekali di dalam, bahkan penulis-penulis terkenal juga ada buku-bukunya di dalam. Jadi kamu bisa baca di situ. Ya kayak buku filosofi teras punya Hendri Manampiring juga ada, kemudian bukunya penulis-penulis NTT juga banyak ya. Kemarin saya baru baca beberapa, juga kamu bisa cari di situ, atau random aja kamu ketik judulnya apa, novelnya keluar semua karena dia ada berbagai jenis genre di sana, mulai dari budaya, politik, seni, drama dan lain-lain. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak baca buku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga untuk menumbuhkan minat, selain niat kita harus mau memberikan waktu untuk diri kita sendiri untuk membaca ya. Jadi niatnya itu dipaksa atau diciptakan gitu. Ada satu postingan saya di Instagram yang saya bilang bahwa banyak cara untuk membiasakan membaca. Misalnya bulan ini kamu berjanji 30 menit sehari baca buku, atau satu hari 10 lembar, satu hari 10 menit, satu hari 30 menit, satu hari membaca 1 jam sebelum tidur, atau membaca 2 menit sebelum tidur. Jadi itu diatur sendiri gitu ya. Kamu kan punya hak untuk mengatur itu ya. Nah itu saya belajar metode itu dari buku Atomic Habits ya, punya James Clear. Jadi kalau ada satu yang paling teringat dari saya, metode yang ada di James Clear-nya Atomic Habits, kita tuh kalau mau melakukan segala sesuatu tuh mulai dengan 2 menit dulu. Kalau kamu mau kerja UTS, kalau lagi kayak sebentar, coba 2 menit aja, 2 menit duduk dan coba kerjakan. Pasti tidak sadar nanti lewat dari 2 menit, masalah udah selesai gitu. Kita hanya perlu punya 2 menit awal untuk membiasakan diri gitu. Kayak misalnya mau berdoa rosario gitu ya, mungkin kamu tunda seharusnya jam 9 tapi kau tunda ke jam 11. Kenapa jam 11 itu terjadi berdoa? Karena kau membiarkan 2 menitmu sebelum jam 11 untuk start atas nama Bapa. Pasti berdoa berjalan. Jadi itu yang saya pelajari ya dengan membiasakan membaca gitu. Saya juga punya gerakan secara virtual setiap hari Sabtu namanya #1minggu. Konsep awalnya 1 buku 1 minggu ya, tapi kan mungkin ada yang karena kesulitan membaca cepat gitu, ada yang itu tadi yang minat bacanya naik turun gitu, tidak konsisten terhadap waktu gitu. Jadi 1 minggu itu adalah proses kita untuk sharing buku apa yang kita baca minggu ini dan progresnya sudah sampai mana. Kalau selesai ya tinggal kasih review singkat, kalau belum ya tinggal diceritakan bahwa misalnya saya baru sampai di halaman ke-10 minggu ini, alasannya karena jadwal padat, tapi 10 lembar ini menceritakan saya tentang apa. Saya sering sekali juga kok mengalami itu tadi ya, 1 minggu tuh bacanya cuma sampai 15 lembar, 15 halaman, dan itu menurut saya fine aja gitu. Yang penting konsistensi itu kan konsisten ya, bukan konsistensi. Konsisten itu kan bukan berarti hari ini 10, besok 10, hari berikutnya 10 ya, tapi hari ini bisa 5, tapi 10. Tapi kamu tetap mengerjakan itu tiap hari walaupun hasilnya dikit-dikit. Ya, jadi 1 minggu tuh baca lah, dan menurut saya masih harus banyak baca sih. Kalau tidak baca ya akan sulit ya. Kita mau ngapain gitu, dalam arti mau tulis setengah mati, mau ngomong setengah mati, budaya berpikir kritis tidak ada gitu. Jadi selalu sediakan, sisakan di dalam kepalamu untuk tetap membaca setiap hari. Mungkin dengan itu tadi ya, download di Pusnas. Kalau enggak baca, aplikasi baca juga ada Libby ya. Kalau yang pakai iPhone setahu saya Libby, tapi memang bukunya harus dibeli. Kalau pakai Android ada di App Store, Play Store, itu juga kamu bisa download, beli beberapa buku, harganya jauh lebih murah karena cetak. Atau misalnya kamu ikutin beberapa aplikasi membaca. Kalau suka novel kan yang kita tahu ada Wattpad ya, Karya Karsa itu juga bisa ikut. Tapi Karya Karsa itu kalau tidak salah 1.000 apa berapa itu harganya sangat murah untuk kamu dapat satu novel gitu ya. Tapi itu secara langsung kamu beli. Jadi jangan beli bajakan deh. Jangan pernah beli bajakan, lebih baik pinjam punya teman, download di Pusnas atau baca review. Itu yang paling ini ya, supaya kamu tetap tahu kurang lebih bukunya apa dan karena menabung sih untuk bisa beli gitu. Oke Miss, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Miss terkait lagi buku yang Miss telah review di Instagram. Ya, melihat dari zaman sekarang kaum muda mungkin banyak yang mengalami hal percintaan. Mungkin saya tertarik dengan ini buku yang telah Miss review itu tentang menceritakan patah hati dengan cara paling
serius. Mungkin Miss bisa menceritakan isi buku tersebut yang telah Miss baca. Patah hati yang Menceritakan patah hati dengan cara paling serius ya. coba boleh lihat gambarnya yang mana? Oh ini, jadi ini buku Alexandra Pizarnik ya. Ini judulnya bukan menceritakan patah hati, tapi itu kayak konsep kesimpulan akhir yang saya dapat gitu ya. Bukunya itu judulnya Luka Tunggal Sang Pencinta. Itu adalah salah satu buku, ini saya ngomong aja Mbak Edith, karena saya sangat suka buku itu. Tipis aja, nggak sampai 50 lembar ya. Jadi Alexandra Pizarnik ini, correct me if I'm wrong ya, nanti boleh dilihat lagi catatan akhirnya. Jadi beliau ini sudah meninggal, dan dia meninggal itu karena di rumah sakit jiwa kalau tidak salah ya meninggalnya. Tapi sepanjang karir menulisnya Alexandra yang panggil Alexandra ya, tergantung dari mana gitu tinggalnya. Karena kalau orang Eropa kayak panggil Alejandra. Si Alejandra ini dia sangat memfokuskan dirinya terhadap dunia kepenulisan, dan buku ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kenapa sampai saya bilang menceritakan patah hati dengan cara yang paling serius? Ada satu puisinya dia yang menurut saya paling kena, karena saya terima buku ini sebagai hadiah dari salah satu orang yang ikut terlibat di komunitas puisi waktu saya kuliah. Dia selalu melihat bahwa jatuh cinta tuh sebenarnya bukan seperti gimana ya bahasanya terlalu bagus. Jadi gini, ketika kamu jatuh cinta sama orang, saking jatuh cintanya sama orang itu, ketika kamu lihat mukamu di depan cermin, kamu hanya lihat muka orang itu gitu. Saking secinta itu kamu sama orang itu gitu ya. Saking cintanya kamu, tiap kamu berdandan, tiap kamu lihat kaca, yang terpantul di dalam itu tuh bukan cuma muka kamu, tapi ada muka dia gitu. Jadi ibaratnya kemanapun kamu pergi, hidupmu akan selalu bersama dengan orang kamu cinta gitu ya. Dulu sih saya sangat menyukai kalimat ini gitu ya. Bahkan beberapa puisi saya yang saya tulis juga itu sangat terinfluence dengan gaya penulisannya Alejandra gitu ya. Saya sangat suka bagaimana dia menceritakan patah hati tuh dalam banyak cara. Jadi kayak kalau patah hati tuh bukan cuma lukanya tuh gak kelihatan, tapi sakitnya lebih sakit dibandingkan luka gores gitu. Ya, banyak orang patah hati tuh sampai gak mau makan, masuk rumah sakit gitu ya, menangis, pergi healing, pada saat pulang lagi ternyata sakit lagi gitu ya. Jadi proses patah hati yang Alejandra ceritakan tuh justru jauh seperti itu ya. Dan menurut saya memang kalau sekarang diinternalisasi bukunya Alejandra, kita harus memaklumi bahwa patah hati itu juga bagian dari proses yang gak bisa dianggap biasa aja. Pasti pernah dengar dong kayak orang bilang, aduh beta baru habis putus aja gitu kan. Pasti pernah ya, apalagi laki-laki tuh kalau habis putus tuh rasanya nggak boleh sedih gitu ya. Pasti pada setuju gitu. Kalau perempuan kan mungkin dibiarkan lebih emosional gitu, nggak putus dibiarkan menangis gitu. Tapi dengan buku Alejandra ini saya jadi mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya proses patah hati itu adalah sesuatu yang harus kita terima gitu sebagai proses mencari jati diri gitu. Mungkin dengan jatuh cinta ini salah orangnya gitu, tapi cara kamu cinta benar. Kemudian kamu mempersiapkan dirimu untuk ketemu orang yang benar dengan jatuh cinta yang benar. Tapi kalimat itu tadi yang paling menyentuh, bahwa saking cintanya kamu sama orang ini, kemanapun kamu melihat, bayangan kamu hanya akan menemukan orang ini di dalam bayangan gitu. Itu juga ada satu kalimat bunyi saya yang kemudian sampai karena ikut terinfluence dari Alejandra, tulisannya adalah pokoknya kemanapun kamu pergi, kemanapun aku bercermin, aku hanya akan melihat dirimu. Si Alejandra itu sedih banget tulisannya, sedih banget. Pokoknya cuma 50 lembar setipis ini, tapi sangat keren. Atau ini apa mau bertanya misalnya untuk minat baca kayak gitu, itu mood misalnya itu mood Pasti. Kalau di dunia buku atau bookstagrammer ya, kita sangat memaklumi. Saya waktu itu bulan Januari, Februari sampai kayak 2 bulan itu, setiap akhir bulan tuh saya punya satu event dari 1 minggu itu untuk kita recap ya. Jadi itu via Zoom ya. Jadi beberapa kali tuh ada yang ikut 2 bulan itu. Kebetulan kemarin April dan juga Maret gak bikin karena April sakit, saya Maret itu kepotong karena kita mau ini pasca gitu ya. Jadi terpotong karena mau menuju pasca. Jadi pada saat kita ngobrol bersama, ternyata mood itu juga salah satu yang sangat menentukan untuk membaca ya. Tapi itu tadi, kalau kita stick dengan 2 menit, aturan 2 menit, hari ini mungkin cuma moodnya baca 1 lembar, nggak apa-apa banget gitu. Yang penting ada momen membaca aja 1 minggu ini gitu ya, setiap hari. Nah,
baca itu banyak istilahnya, ada yang bilang reading slump, ada yang bilang reading block, ada yang bilang slow reader ya, karena membaca ini tipe-tipenya beda gitu ya. Ada yang saya ketemu sama teman-teman yang saya suka baca, mereka hari ini misalnya Senin sampai Rabu baca buku Jatuh Cinta, tapi kan ceritanya membosankan. Di hari Rabu itu juga dia akan tinggalkan buku itu dan dia baca buku baru, dan itu nggak apa-apa juga gitu. Jadi yang berhak menentukan buku apa yang mau kita baca juga itu adalah kita sendiri. Dan nggak apa-apa juga kalau ternyata buku yang kamu baca nggak sampai selesai. Tidak apa-apa juga, kan ada yang merasa kalau besok beli, misalnya juga baca sampai habis gitu kan. Nah kalau misalnya bukunya belum mau dibaca, udah nggak apa-apa, disimpan dulu, silakan baca buku yang lain. Ada yang dalam satu hari yang bersamaan itu bisa baca 3-4 buku. Itu ada teman saya juga, itu dia satu minggu tuh bisa sampai 6 buku dia baca. Itu dalam bayangan saya berarti satu hari 1 buku gitu ya. Ternyata nggak, dia pakai sistemnya satu hari itu dia baca banyak buku. Dan menurut dia itu jadi membantu dia untuk skip terhadap hal-hal yang dia nggak suka. Misalnya kayak di Laut Bercerita, spoiler dikit, misalnya tokoh lautnya udah hilang gitu kan. Itu kan mungkin ada beberapa orang saking ngefans dengan laut, merasa saya tidak perlu melanjutkan cerita atau laut udah nggak ada gitu. Nah dia akan simpan cerita tentang laut itu, dia pindah ke cerita yang lebih bahagia, misalnya yang percintaan dan lain-lain gitu ya. Jadi itu cara dia untuk mengimbangi mood membacanya dia. Tapi yang penting adalah konsepnya adalah konsisten tadi dengan sedikit-sedikit aja. Kalau moodnya jelek dia udah baca 2 lembar juga boleh. Semua tergantung pembaca masing-masing. Oke Miss, kita lanjut mungkin pada bagian puisi yang telah Miss review di Instagram. Mungkin Miss bisa berbagi konsepnya ketika saat menulis puisi itu, saat Miss menulis itu mungkin luangkan ide pikiran itu langsung saja, atau kayak mungkin tunda-tunda bilang oh konsep dia begini setelah itu baru ditulis, atau Maksud saya? Ya Miss. Ini perlu direkam dan dengarkan dengan saksama bahwa saya kalau tulis puisi itu, saya tuh sampai sekarang kebetulan sangat sulit untuk menuliskan puisi tema jatuh cinta. Saya nggak tahu kenapa ya sesulit itu ya. Jadi saya tuh selalu ketika kayak oke, hari ini kamu tulis tentang jatuh cinta gitu, itu sangat sulit. Selalu yang keluar dari dalam pikiran saya itu adalah puisi-puisi patah hati. Dulu buku pertama saya judulnya Belakang Bumi, terbit tahun 2021. Jadi itu adalah buku kumpulan dari segala puisi, bahkan pernah ikut juga dengan komunitas puisi waktu zaman kuliah, itu kita sempat bedah bersama puisi-puisinya kita gitu. Itu kalau dibaca 100% itu patah hati, cinta diam, patah hati, mengagumi, cinta kasih tak sampai gitu ya. Dan itu setengah mati untuk mengubah itu. Saya rasa ini tulisan saya tentang jatuh cinta tuh cuma 1, kalau nggak salah Hari Valentine ya, tuh judulnya apa gitu saya lupa. Tapi makin kesini tuh kayaknya semua serba patah hati. Bahkan yang terbaru untuk Hari Puisi Sedunia juga itu ya kan, patah hati ya, bagaimana menggoreng telur tapi lagi goreng telur lagi berantem gitu di dapur gitu ya. Tidak setengah mati untuk mengubah konsep dari patah hati ke jatuh cinta. Mungkin butuh pemantik orang yang bisa bikin jatuh cinta dulu baru bisa nulis jatuh cinta gitu. Tapi kalau saya pribadi menulis puisi itu yang pasti adalah hasil dari internalisasi sakit hatinya. Kemudian kalau mau nulisnya itu biasanya hari ini pengen, hari ini langsung ditulis, tapi tidak langsung dipublish, biasanya disimpan dulu. Kemudian beberapa hari kemudian dibaca lagi pada saat momennya udah tenang sehingga lebih rasional baca tulisan, gitu baru kayak oh ini lebih bagus gitu. Oke, terima kasih untuk Miss yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya bersama teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini, dan terima kasih juga Miss sudah meluangkan waktu untuk bersedia bersama kami dari kelas IAIN, walaupun Miss dosen di jurnalistik. Oke. Terima kasih Miss. Oke, terima Sampai kasih. jumpa. Dadah.